Ya, sesuai dengan pengalaman saya membangun channel, sesuai dengan video pertama saya kemarin, awalnya saya berpikir bahwa algoritma YouTube itu ketika kita masukkan video, langsung dia bermain. Jadi dia langsung sodorkan video-video kita begitu. Ya, saya tidak tahu bilang itu dia mau bagaimana caranya, bagaimana saya tidak tahu itu. Tapi setelah semakin hari saya paham dan mulai belajar dari teman-teman channel-channel besar yang membahas seputaran tutorial YouTube, saya hari ini bisa simpulkan bahwa algoritma YouTube itu sistem YouTube yang dia mencari video kita untuk dia sodorkan kepada penonton, calon penonton yang minat dengan video itu. Jadi ibaratnya begini, penonton itu setiap kali dia menonton video-video di dalam aplikasi YouTube itu sistem YouTube itu sudah baca minat penonton. Jadi contoh, saya lebih sering nonton channel-channel tutorial, salah satunya Den Jesse atau Sona Tutorial. Nah, itu ketika saya buka YouTube pasti ketemu video mereka, itu sudah pasti ketemu mereka punya video. Karena YouTube membaca bahwa setiap kali saya buka YouTube pasti saya kan cari tutorial YouTube untuk saya belajar. Jadi dengan begitu YouTube tahu bahwa oh, channel ini, akun ini dia sering cari konten ini. Jadi ketika orang buat konten itu dia upload, langsung algoritma itu bisa membaca bahwa oh, video ini cocok untuk orang yang sana. Oh, video ini cocok untuk akun yang itu. Jadi dia membaca video-video yang sering kita nonton, lalu video yang di-upload itu dia sodorkan, dia mulai kasih. Kau mau nonton video ini kah tidak? Pace, kau mau nonton video itu kah tidak? Jadi ibaratnya kayak begitu. Jadi dia kasih, kau menonton kah tidak? Lama kelamaan itu ibarat macam kita bagaimana ya? Contoh, kalau kita di rumah ya, kalau tiap hari istri masak, tapi kalau kita tidak pernah makan, pasti itu dia marah. Istri itu pasti marah. Dan dia pasti tidak akan masak lagi. Jadi mungkin karena dia masak, kita selalu makan di warung. Ya, kita tidak pernah makan dia punya masakan yang di rumah. Ya, tetap dia akan memilih bahwa dia putuskan bahwa besok saya tidak akan masak lagi. Kau makan saja di warung sudah. Saya tidak mau masak lagi. Karena saya tinggal masak terus, kau tidak pernah makan. Ya, algoritma juga kayak begitu. Contoh, saya punya satu video ini. Oke, besok dia kasih tunjuk ke satu penonton di sana. Tapi mungkin karena orang itu hanya lihat dia punya thumbnail saja langsung lewat, ya. Terus dia sodorkan lagi. Hari yang berikut atau kali kedua, ketiga, dia sodorkan. Tapi karena tidak mau diklik untuk nonton, mungkin karena thumbnailnya kurang bagus, atau kata-kata di dalam thumbnail judulnya itu kurang bikin penasaran orang atau kurang bikin puas, ke depan dia tidak akan kasih jalan lagi. Dia tidak akan sodorkan itu kita punya video. Jadi penonton di sini dalam arti untuk membuat supaya algoritma ini dia bisa berjalan, kuncinya hanya ada di penonton. Jadi bagaimana kita buat konten itu sebaik mungkin, yang bagaimana bisa memuaskan penonton, mereka bertahan nonton video itu. Di situ algoritma itu dia akan terus berjalan. Jadi begitu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa akalin algoritma supaya ketika video itu disodorkan kepada penonton langsung klik, bukan dia hanya lihat saja. Ibarat tadi kita punya istri kasih tunjuk makanan enak begini, tapi karena kita sudah kenyang makan di warung, kami tidak mau makan. Akhirnya dia marah. Bisa juga dia cemburu. Kamu mungkin makan di rumah siapa yang masak untuk kamu?
begitu. Karena tiap hari makan di warung, ya sudah, besok saya tidak mau masak untuk kamu makan, pergi saja ke tempat yang kamu makan itu ibaratnya seperti itu. Jadi YouTube lah, saya kasih video untuk kau terus, algoritma bilang saya kasih video untuk kau terus, kau tidak pernah nonton, stop, berhenti, tidak usah, langsung dengan sendirinya stop. Nanti ke depan ketika kita punya video itu dinonton ke orang yang lain yang berbeda, di situ dia akan pancing lagi algoritma itu dia jalan. Jadi ketika video itu sudah tidak nampak lagi dan algoritma sudah tidak kasih jalan, ketika ada orang baru yang nonton, dia kasih jalan lagi, dia sodorkan lagi. Begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya penonton itu dia bisa klik video kita dan dia nonton? Nanti akan saya bahas di video berikut. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.